Ya Pak, sebenarnya ada 6 orang Pak, tapi Hmm. untuk kategori yang pertama ini baru saya aja Pak. Oh gitu. Heeh. Jadi sebenarnya saya Alhamdulillah. juga eh, malu juga nih ke Bapak mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ya, Kebetulan tapi ini kan gini Pak, apa juga ya karena ini di minggu ini mm, kan baru koordinasi untuk ini belum ada kunjungan jadi baru koordinasi tentang ini tentang tadi baru rapat tentang jadwal. ya baik. Jadi hari ini kami ada tugas dari dosen itu untuk mewawancarai tiga tiga ini Pak, 3 orang gitu. Yang pertama Oh guru, gitu. yang kedua kepala sekolah, yang ketiga pengawas. Heeh. Oh gitu. Siap Ya siap siap. jadi eh, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya Pak, mohon maaf saya lagi Iya. untuk memenuhi Iya iya. kebutuhan. Ya, jadi gini Pak, Iya. kemarin beberapa hari yang lalu kami diminta untuk apa ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Nah, Hmm. masalah itu nantinya akan kita selesaikan, yang nanti pastinya berujung Hmm. pada penelitian tindakan kelas, dan itu ada langkah-langkah Oh yang iya. harus kita lakukan. Dan hari ini Betul langkahnya betul. yaitu kita mencari apa ya, mungkin mencari faktor apa saja sih atau hal apa yang memang nanti masalah itu dapat terselesaikan. Gitu ya Pak Yanto ya. Oke oke ya. Ya Ini siap mohon siap maaf Pak siap. karena waktunya hanya sebentar, Ah, tidak yang apa unlimited, jadi agak cepat sepertinya. ah. Ya, untuk yang pertama, untuk yang pertama Pak, Iya. eh, Bapak Pak Yanto kan sudah berpengalaman banget nih ya bagi saya gitu. Nah, pastinya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kebetulan di kelas saya itu apa ya Pak, saya kelas 1 lagi dan ini konsentrasi anak Pak, Hmm. mengenai konsentrasi anak. Nah, bagaimana menurut Bapak berdasarkan pengalaman tentunya cara mengaktifkan konsentrasi siswa di kelas agar kegiatan belajar dapat berlangsung dengan baik, Pak? Iya. Ya baik, jadi langsung saja ya Bu untuk yang konsentrasi anak. Memang karakter anak otomatis kan kita harus paham ya Bu, bahwa mereka itu kan tidak bisa berlama-lama dalam satu kegiatan kan begitu. Artinya kalau anak-anak itu paling misalnya kegiatannya satu metode ceramah saja itu mereka kan nggak bisa lama. Atau sebaliknya kegiatannya juga gitu. Artinya memang mereka kalau anak yang pertama itu harus variatif ya, kegiatan variatif. Nah, kedua seperti yang sekarang di filosofi Merdeka Belajar harus ditekankan bagaimana mereka supaya aktif kan begitu. Artinya lebih kepada keaktifan mereka. Jadi yang pertama dengan variasi metode, kedua dipilih metode yang membuat mereka lebih aktif. Artinya bukan kitanya atau Pak guru-gurunya ya Bu ya. Yang ketiga memang dicari juga ini topik-topik yang relevan yang Ibu ini kan Ibu sampaikan. Artinya misalnya dalam capaian pembelajarannya Ibu mau ngambil ini. Nah, kira-kira yang temanya yang dekat dengan mereka begitu. Sehingga mereka dengan keterlibatan itu akan lebih lebih konsentrasi dan akan full memperhatikan atau terlibat begitu Bu. Seperti itu mungkin. Ya. Oke, baik Pak, alhamdulillah nih. Jadi memang berarti kami harus apa bervariatif, terusnya keaktifan Uh, siswa dan pastinya uh, dengan topik yang relevan Tapi ya Pak. ya lebih dekat Oke, dengan mereka gitu ya Bu. oke Ya. baik Pak. Selanjutnya nih Pak, melangkah ke yang selanjutnya, dan ini sering terjadi di lapangan ya Pak, terutama saya pribadi, terutama memang Hmm. ketika mengajar di kelas 1 masih banyak sekali menemukan anak-anak yang belum lancar membaca. Nah, Oke. bahkan tidak hanya lancar membaca, mengenal huruf pun kadang mereka belum. Nah, kemarin ketika diadakan pemetaan Calistung, itu saya temukan baru 16 anak Pak, baru 16 anak yang Dari 16 dari 16 dari 32 Pak.
Oh gitu. Ya, Ya, hampir separuhnya berarti ya 50%. ya betul. Nah, pertanyaan saya, langkah apa Pak yang sebaiknya saya lakukan agar masalah tersebut bisa berangsur sedikit-sedikit dan pada akhirnya nanti endingnya harapan saya sih sebenarnya di semester 1 itu sudah tuntas, tapi kalau misalnya memang tidak tuntas 32 anak itu belum lancar semuanya, ya paling tidak ketika mereka naik ke kelas 2 sudah tuntas gitu Pak. Jadi saran dari Bapak Iya. kira-kira apa nih? Iya, baik. Eh Kalau di kelas 1, secara filosofi memang kan mereka kan dari taman bermain ya, Bu. Artinya itu sebenarnya kalau dalam apa ya bahasanya inputnya sudah bagus 16 dari 32. Nah, kan kalau kalau realnya kalau 32 32 dari 32 itu kan masih apa ya? Masih dianggap wajar karena memang sebenarnya kan mereka dari taman bermain. Ketika taman bermain itu memang belum apa ya belum ditekankan membaca secara lancar ya Bu. Tetapi memang konsep pengenalan huruf memang harus sudah tertanam mereka gitu. Kedua untuk literasi, artinya literasi itu kegemaran membaca, tanda kutip kalau membaca itu kan bisa membaca gambar, membaca ini, nah itu memang harus sudah tertanam. Itu harusnya minimal seperti itu. Nah, artinya memang di kelas 1, ya tadi ketika sudah mulai dikenalkan atau melanjutkan simbol-simbol, nah itu nanti mungkin ya dengan ini Bu, apa ya? Ya dengan bentuk simbol yang sudah mereka kenal dilanjutkan begitu. Artinya yang pertama dengan pengenalan simbol abjad ya Bu ya, seperti itu. Nah, yang kedua mungkin dengan tadi meneruskan kegemaran literasi tadi. Artinya literasi itu kan tidak harus berupa huruf, tetapi juga kembali berupa simbol gambar, simbol angka, simbol huruf dan sebagainya. Nah, kemudian mereka memang perlu di-challenge atau ditantang untuk membunyikan, Bu, membunyikan apa yang ada dalam pikiran mereka menjadi sebuah tulisan kan gitu. Artinya tidak langsung membaca sebenarnya sih kalau dalam ini ya Bu, dalam apa tuh filosofi membaca anak PAUD ya Bu. Artinya mengenal dulu, kemudian cinta dan gemar, lalu kemudian membunyikan. Artinya membunyikan ini misalnya mereka ditulis apa tuh diberikan contoh gambar misalnya. Ini kan ada nih yang kalian suka mainin nih, bulat gitu kan. Ibu membawa bola misalnya. Nah, ini apa, Nak? Nah, mereka kan dalam pikiran mereka udah tahu bahwa itu bola. Nah, sekarang kalau bola itu dibunyikan dalam bentuk tulisan, kira-kira apa tuh kan gitu. Nah, kemudian mereka akan menuliskan, oh bola itu kan ini Bu, karena masih belum sudah mengenal abjad BOLA. Nah, kalau dalam satu kata begitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan berupa kalimat. Nah, seandainya gambar anak menendang bola tadi, ya coba sekarang perhatikan gambarnya. Kira-kira kalimat apa nih yang atau iya kalimat atau mungkin kata-kata apa yang bisa kalian ini Om. Si Budi menendang bola kira-kira bisa nggak ditulis nah akhirnya memang dengan demikian otomatis dia mulai dari membunyikan baru kemudian diberikan ini Bu diberikan apa tuh tulisan kan gitu artinya justru memang dari mengenal dulu baru membaca kan gitu ya baru membaca setelah itu nah ini yang tadi kamu tulis atau kamu ini kan itu namanya menendang bola ini nak nah seperti itu Bu nah kemudian ya memang akan apa tuh akan kita siapkan juga kira-kira buku ya atau bahan literasi yang kembali mereka suka kan gitu. Dari masing-masing kan otomatis beda ya Bu. Karena kan dari anak itu ada yang sukanya itu buku tentang alam misalnya. Nah itu harus nyiapin buku-buku perpustakaan atau ensiklopedi dari National Geography yang untuk anak. Tetapi ada anak juga yang sukanya cerita fiksi. Kita siapin buku yang cerita fiksi. Ada juga yang mungkin bahkan dia gemar memasak nih. Nah, kita siapin juga buku tentang masak yang isinya sih cerita-cerita masak untuk anak-anak gitu, Bu. Ya, itu insya Allah mereka akan apa? Akan suka dan akan cepat dan menjadi lancar gitu. Karena kelancar itu kan awalnya dari suka kan gitu ya. Suka asalnya dari kenal gitu. Kenal, suka baru lancar kan gitu, Bu. Itu menurut saya sih Bu Fitri ya. Artinya dari anak-anak yang tapi dari 16 tadi insya Allah dengan yang tadi apa tuh yang dengan pola tadi insya Allah mereka akan bisa apa bisa lebih cepat kan gitu ya karena mereka memang suka karena memang mereka sudah kenal kan gitu itu mungkin Bu Fitri ya gitu. Baik, baik Pak Yanto. Nah, berarti itu hal-hal yang harus saya lakukan. Nah, sekarang selanjutnya nih Pak, ini agak ini sedikit. Di balik itu ada di antara mereka yang memang
sudah lancar, benar-benar lancar dalam membaca. Iya, iya. Tapi pada dasarnya ketika kita tanya kembali apa yang telah mereka baca, mereka tidak bisa menjawab, mereka tidak paham. Berarti kan mereka tidak paham nih apa yang telah mereka baca. Iya, 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 Dan iya, iya. itu bagaimana Pak solusi saya secara pribadi untuk agar mereka tuh benar-benar memahami apa yang sudah dibaca oleh mereka. Iya. Baik, memang ada berita di Bu, kemarin ada yang memang dia paham secara simbol, tapi ada juga yang paham secara konsep gitu ya. Artinya simbol ya memang baca aja. Nah itu biasanya untuk dalam bahasa Inggris itu ada lomba-lomba seperti spelling bee. Itu kan dia baca saja tanpa tahu artinya kan gitu. Nah sebaliknya kan memang dalam literasi kita tidak hanya membaca bacaan saja, tapi memang kalau bisa memahami kan gitu ya Bu. Sehingga paham konsep cerita tersebut, bahkan paham isinya kan gitu. Nah mungkin nanti juga ini Bu dipancing untuk dia bercerita kembali atau ya artinya membuat produk kan. Produk itu bisa produk berupa kalimat. Setelah kamu baca, coba dong Bu Guru pengen dengar juga, pengen tahu yang kamu baca apa sih kan gitu. Nah dia mungkin nanti akan mereka-reka itu. Ya memang tadi ada yang sebenarnya tuh konsepnya begini tapi diceritakan dengan lain kan gitu. Nah itu mungkin ada juga. Tetapi nanti Ibu pancing dengan itu kalau dalam bahasa itu yaitu 5WH itu Bu. Dan artinya memahami konsep itu kan harus what, where, when. Nah itu arti pancing itu Bu. Artinya dia akan menyampaikan produknya berupa cerita atau bahkan tulisan juga. Bisa juga dia nanti menceritakan kembali kan berupa tulisan ya Bu. Tetapi mungkin harus sering dipancing dengan tadi, Nina nih, nanti kalau kamu cerita, apapun nih, kalau bisa tadi, apanya dulu, siapa, ya atau apa atau siapa lah, itu kan bisa kemudian, nah kejadian di mana, kapan, nah lalu kemudian juga mengapa, ya, dan lalu terakhir bagaimana kan gitu, artinya yang 5W atau 5WNH itu kan gitu ya, 5W dan H itu. Nah, itu dia akan kalau sudah itu terkonsep Bu dari kelas 1 itu bagus Bu. Jadi dia akan selalu cerita itu dari rincian dari gitu. Walaupun nanti kalau sudah besar bisa dibolak-balik sih how-nya dulu bagaimana yang penuh bugis. Ini lebih keren jadi cerita makanya kalau cerita yang bagus dalam film itu kan flashback dulu. Dia menceritakan bagaimana kejadian tiba-tiba baru oh ternyata si ini bukan si ini adalah bukan ini. Jadi seperti itu. Nah, tapi konsep 5W 1H itu memang harus benar-benar tertanam sih Bu. Bagus nanti kalau di teman-teman kelas 1 itu udah bisa menanamkan itu, anak baca dia akan nyantol tuh oh, kata Bu Guru saya harus tahu siapanya nih oh dia sambil baca garis bawahi oh siapa nih saya cerita nanti ini nih kata Bu Guru nanti saya harus cerita di mana kejadian ya garis bawahi kan gitu itu Bu seperti itu ya artinya untuk memunculkan memang harus dengan memancing pertanyaan-pertanyaan atau kita giring ke arah tadi beberapa pertanyaan yang sering dimunculkan begitu. Itu mungkin Bu Fitri ya, tapi biasanya nanti Ibu juga punya konsep-konsep yang lain atau yang beda kan. Baik, baik Pak Yanto, alhamdulillah. Jadi lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi tingkatannya itu dengan menerapkan 5 WH itu Iya, ya. Oke. iya betul itu. Nah, ini Pak untuk selanjutnya jadi di kelas saya ini untuk yang sekarang ada siswa yang menurut saya dan teman-teman itu mengganggu kenyamanan siswa yang lain. Jadi kalau bahasa jahil gitu loh ya Pak ya. Dan ditambah ketika anak ini mengganggu temannya dan dia tuh seneng banget mengganggu temannya yang ternyata temannya itu memiliki temperamen yang tinggi Pak. Jadi ketika Oh gitu. dicontohin ambil tempat minumnya itu benar-benar marah dan sampai pernah terjadi dipukul mukanya, bagian mukanya, terus jadi benar-benar kita tuh harus ekstra gitu. Dan anak ini memang cenderung sering teriak gitu. Kalau memang dia tidak suka, dia akan teriak. Disampaikan oleh guru itu dia akan teriak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara saya menyampaikan hal ini kepada orang tua tersebut? Apa ya? Ya memang sejauh ini memang sampai hari ini saya belum bertemu dengan orang tuanya saya karena masih dalam proses pengamatan dulu nih sejauh mana anak ini mengganggu temannya seperti itu Pak. Jadi kira-kira langkah apa yang harus saya ambil nih Pak supaya orang tua kan kadang ada yang terima, ada yang tidak terima seperti itu Pak. Jadi supaya kita sama-sama enak gitu Pak.
Iya, betul. Nah, mungkin gini Bu Fitri ya, artinya memang saya setuju dengan Ibu, tidak buru-buru ke orang tua. Karena kan ya tadi, pasti orang tua ketika itu, lah itu kan urusan Bu guru, ada yang seperti itu ya. Artinya memang semua yang terjadi di kelas, di sekolah itu kan anggapan orang tua, ya emang justru saya nyekolahkan biar kadang-kadang malah seperti itu. Artinya memang kita memang lebih bagus tidak buru-buru ke orang tua dulu sebelum benar-benar paham, benar-benar mengenal dan sebelum benar-benar tahu apa yang ini ya Bu. Nah mungkin yang pertama, walaupun kelas 1 mungkin sudah bisa si anak-anak kelas 1 itu diajak diskusi sih Bu. Artinya si anak tersebut, sebenarnya pada dasar mereka itu kan sebenarnya tidak ada niat mengganggu atau ini ya Bu, apa sih, merugikan orang pada dasar anak gitu. Hanya dia memang kadang-kadang itu tertarik atau bahkan sebenarnya itu dia pengen perhatian kan gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau dalam konsep pernikahan misalnya artinya ketika anak itu berlaku beda, itu biasanya dia memang kadang-kadang satu, dia tuh ingin menarik perhatian. Ya, mungkin di rumahnya kan, nah nanti dalam diskusi itu nanti boleh tidak langsung ibu cerita ke orang tua, tapi Bu, kalau di rumah apa sih yang apa sih yang dilakukan si anak itu, mainannya apa kan gitu ya. Artinya kan dengan ketika anak itu di rumah tidak banyak yang dilakukan karena mungkin banyak larangan ya, mungkin karena sering ditanda kutip ditegur orang tua atau bahkan sering dinilah, pokoknya dibatasi lah, itu biasanya dia sublimasinya apa tuh, artinya mengalihkan perhatiannya dia di sekolah. Apalagi dia kalau di sekolah badannya lebih besar, nah itu merasa superior kan itu ya. Sehingga temennya yang jadi objek menderita kan itu. Artinya yang pertama kita harus tahu dulu Bu, yang pertama kenapa sih oh ternyata memang dia ingin menarik perhatian, atau kedua sebenarnya dia tuh ya tadi berfantasi bisa juga kan, makanya tadi nanti oh ternyata di rumah itu dia mainannya atau bacaannya ini atau tontonannya ini. Nah, sehingga memang di dalam mindset dia itu ya mencari tadi pelampiasan, bukan perhatian tapi pelampiasan gitu. Artinya sebagai fantasi ini dia gitu apa? Fantasi cerita dia lah. Nah, kalau dari dua itu, nah nanti baru diarahkan, Bu, ya. Nah, jadi baru diarahkan ibu bisa menyampaikan biasanya kalau dari ibu guru kan lebih bisa bahasanya ya. Tapi intinya diarahkan kalau dia perhatian ya kamu boleh sih nak begini tapi kan teman juga nggak mau seperti itu kan misalnya atau sebaliknya kalau jadi dia punya fantasi hero atau apa yang memang dia pengen jagoan ya mungkin disampaikan yang nggak harusnya dia jadi yang positif kan gitu artinya memang yang pertama kita harus mengenal dulu Bu memahami dia latar belakang dia mengganggu itu game nah kedua mungkin juga kita juga memberikan pesan kepada teman-temannya ya ya bahwa si anak ini sebenarnya apa sih pengen berteman ya nak ya jadi dikasih tahu secara umum ya nanti kalau si A yang mungkin boleh dia ada di dalam kelas atau si anak tadi tidak ada di dalam kelas dia lagi di luar disampaikan nah nanti kalau misalnya si A itu pengen apa tuh ngeledek kamu atau bahkan godain kamu boleh di ini ya artinya diberikan apa ya diberikan action yang mendukung gitu karena dia sebenarnya itu pengen seneng sama kamu atau ingin berteman sama kamu kan gitu. Artinya diberikan ini Bu, diberikan apa counternya lah gitu. Nah memang kalau sudah nanti ternyata kok agak apa ya actionnya agak mengganggu dan memang membahayakan ya memang harus didiskusikan dengan orang tua Bu. Tetapi ya tadi dengan apa dengan bahan diskusi yang tadi mengapa sih kok Bu begini atau ya artinya saya ingin tahu dong di rumah itu kayak baru. Emang kenapa Bu? Ini loh beberapa hari ini kok seneng ngeledekin, godain atau ini teman kan tuh. Nah mohon ini dong Bu, mohon bantuannya barangkali ya kalau dia ternyata di rumah tidak ada kan kadang kalau ini nggak ada siapa-siapa, nggak ada mbaknya, ya cuma ada mbak biasanya gitu. Nah, itu barangkali dia memang itu kurang perhatian kan gitu. Atau nanti ternyata oh karena dia ternyata bingasnya tanda kutip itu karena bacaan, karena tontonan ya mungkin tolong dikurangi dong Bu kan gitu. Artinya lebih kepada apa? Lebih pada persuasif untuk anaknya Bu seperti itu. Itu sih mungkin Bu Fitri ya, artinya dari walaupun nanti ke apa tidak lanjutnya bisa panjang tuh, tetapi basicnya itu dulu kan gitu. Itu mungkin Bu Fitri ya. Oke, baik Pak. Alhamdulillah. Lanjut ya Pak ya. Ini Pak nih, dalam proses Iya, dalam proses pembelajaran kami selaku guru pastinya berusaha untuk menggunakan media dan metode pembelajaran itu yang bervariasi. Tapi pada betul, betul. kenyataannya ada saja siswa yang tidak mau terlibat Pak dalam kegiatan tersebut. Nah, Mm,
menurut Bapak nih, kira-kira faktor apa ya Pak? Faktor apa yang dapat menyebabkan siswa tersebut tuh pasif sehingga dia tidak mau apa ya, tidak mau bergabung gitu, tidak mau Hmm. mengikuti apa menggunakan metode tersebut misalnya dengan games atau segala macam. Faktor apa? Terus kira-kira langkah apa nih Pak yang harus saya lakukan agar semua siswa itu berperan aktif dalam media pembelajaran yang sudah kita lakukan. Iya, baik. Mungkin begini Bu, memang justru nanti itu akan ditekankan dalam ini ya, dalam pembelajaran kita ya, yang di kurikulum Merdeka atau kurikulum Al-Jati memang ke depan akan banyak sekali melibatkan murid, bahkan prosentasenya kan ini, bahkan dalam penilaian pun nanti kan bagaimana nilai formatif itu punya apa, punya porsi yang sangat besar dalam ketentuan kenaikan kelas. Jadi mungkin itu tetap ya Bu, artinya dalam undang-undang Permendikbud itu tetap dimungkinkan anak itu naik dan tidak naik ya. Walaupun untuk kenaikannya memang porsinya formatif lebih banyak dibanding sumatif kan gitu. Artinya yang harian itu lebih banyak. Nah dalam harian itu otomatis kan memang ditekankan untuk keaktifan proses dan produk atau proyek kan gitu ya Bu. Nah sehingga memang kalau anak tidak aktif atau bahkan tidak ngeluarin proyek memang akan sangat fatal kan gitu. Nah saya setuju tadi memang kalau bisa itu dalam kegiatan nanti anak harus dipancing untuk aktif. Nah, terus kemudian pertanyaan ketika anak itu sudah kita coba menyiapkan medianya, kok nggak aktif, nah itu berarti dia akan sangat rugi ya. Ya, karena kan sumatifnya sedikit, sementara prosesnya banyak. Nah, mungkin nanti gini Bu, kan dalam penentuan capaian pembelajaran, ya, dalam penentuan memang itu kan diberi kebebasan. Nah, mungkin Ibu nanti ketika seperti dalam BIMTEK kemarin menentukan tujuan pembelajarannya, ya memang satu itu harus harus clear ya, harus jelas dan detail. Dalam pembelajaran ini kita mau apa sih kan gitu. Kedua, ya memang dalam menentukan medianya harus dekat dengan kembali, harus dengan anak. Memang ke dalam hal ini kan kita harus selalu ingat dengan apa tuh yang ini apa istilahnya yang disampaikan oleh Imam Ali ya, ajarkan anak seperti cara mereka belajar kan itu. Nah, seperti cara belajar itu artinya memang ya di situ meliputi metodenya, terus bahasanya, bahkan topiknya bahkan. Jadi sudah tidak relevan ketika misalnya topiknya perbuatan baik tidak baik. Kita menceritakannya dengan apa tuh? Contohnya ketika zaman kita kecil misalnya, dia nggak tertarik karena sudah bukan zamannya dia. Nah, tapi kalau di gini akan apa tertarik kalau dia zaman sekarang misalnya gitu. Nah, itu artinya ketika dalam membuat contoh-contoh ataupun narasi-narasi memang harus dekat dengan dia kan gitu. Ya misalnya kalau dia cerita tentang perang udah nggak tertarik ya zaman masuk perang pakai bambu runcing sih Bu, bagi dia nggak kebayang gitu. Kan sekarang modelnya pakai ini laser misalnya, nah itu kayak gitu. Jadi tema ataupun itu. Kedua memang medianya juga begitu. Kalau anak-anak sekarang makanya kan ya itu anak-anak yang digital minded ya memang harus media yang kalau bisa berbasis media kan gitu. Nah sehingga kalau kita pakai karton pakai apa bagi dia udah nggak ini kan gitu. Sehingga memang lebih baik kita gambar misalnya dengan coba kalian ya kalau memang kalau kelas 1 kan belum boleh pakai ini tetapi coba dipancing dengan ini anggap aja kalian menggambar di HP misalnya. Jadi kartonnya pun disuruh di apa tuh dibingkai pakai seperti HP dulu. Ya, jadi tidak coba gampang kalian gambar di ini suruh gambar apa misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti juga produknya harus dibuat yang ya tadi yang seaktif mungkin. Kan nanti kan muaranya ke produk tuh. Nah, produk kan bisa berupa dia bercerita, dia berusaha berupa membuat sesuatu. Artinya dengan di challenge tadi, dipancing-pancing tadi, dan memang kalau bisa nanti juga terakhir ada reward-nya kan gitu. Artinya mereka kan anak sekarang itu atau siapapun lah Bu, itu kan pasti sangat senang dengan hadiah ya. Artinya ketika dia memperhatikan dan bisa menjelaskan kembali akan hadiah door prize misalnya, door prize-nya cuma berupa barang ini kan gitu. Sehingga memang dengan demikian dia akan tertarik dengan tema kita, tertarik dengan proyek yang kita siapkan, atau tertarik juga dengan reward-nya. Nah itu insya Allah akan ini Bu, akan aktif ya. Tapi kalau tadi temanya bagi dia sudah tidak menarik, kita pun juga mungkin apa ya medianya, ya itu lagi misalnya, ya pasti nanti Bu Guru bagi kertas deh, bagi kertas lagi. Nanti hari pasti Bu Guru. Nah itu kan makanya seperti kemarin disampaikan kalau proyek itu bukan hanya selalu bikin apa itu clipping misalnya, tetapi proyek apa, terus medianya juga begitu, jangan selalu satu metode gitu misalnya.
Termasuk nanti juga ruangannya pun bisa mengerjakannya bisa sambil esehan di saung misalnya itu. Itu juga menentukan, Bu. Artinya media misalnya walaupun media kertas, tapi kalau dikerjakan di kelas dengan di ruang terbuka kan beda. Gitu, Bu. Artinya dari tempatnya, dari media, dan juga terakhir tadi adalah apa? Reward-nya, jangan lupa. Ya, artinya yang bisa terlibat aktif atau yang akan diberikan nilai atau bintang atau apa kan gitu. Itu Fitri ya. Jadi beberapa poin tadi barangkali akan bisa menarik mereka kan gitu. Itu Bu Fitri mungkin. Baik Pak. Satu lagi ya Pak. Siap. Lagi. Nah, tadi kan Bapak bilang ajarkan anakmu sesuai dengan zamannya ya. Nah, betul. Sedangkan kegiatan pembelajaran saat ini kan kalau yang kemarin saya simak itu diusahakan blended learning supaya kemarin pembelajaran yang online sudah kita lakukan tidak hilang serta merta gitu ya Pak ya. Jadi ketika betul, iya. Hilang gitu. Nah, pertanyaan saya nih Pak, menurut Bapak, apakah untuk kelas 1 itu sudah diperbolehkan membawa gadget? Terus yang kedua, seandainya memang boleh, upaya apa yang harus kami lakukan Pak, agar siswa itu mampu menggunakan gadget, terutama mengerjakan latihan soal di gadget mereka masing-masing. Karena kan pada dasarnya ketika kita memberikan soal PR atau tugas melalui Google Form itu kan banyak sekali keterlibatan orang tua, tapi pada kenyataannya ketika anak ini pengalaman yang sudah membawa gadget ke sekolah untuk mengerjakan sendiri, itu mereka benar-benar tidak bisa gitu Pak. Baik. Ya betul Bu. Artinya memang ya tadi ketika untuk sadar gadget ya artinya kan mereka kan mau tidak mau siap tidak siap, kita pun begitu. Nah, potensi atau kompetensi yang sudah kita ajarkan kemarin kalau bisa tidak kembali 100% total dilupakan kan itu. Makanya kan bisa di-blended tuh. Nah, hanya memang ya tadi dengan media tersebut kan kita juga sadar bahwa itu mengandung atau menyimpan potensi ya banyak hal yang negatif lah. Itu yang perlu kita antisipasi. Sehingga nanti yang pertama kalau di sekolah mungkin tidak bawa gadget, tapi kan kita ada ruang IT ya Bu. Artinya tetap berbasis IT, tetapi bukan medianya gadget, tapi di ruang IT kan gitu. Artinya kan di ruang IT kan tetap bisa berbasis IT kan ya, dengan komputer yang sudah kita siapkan kan gitu. Kemudian di situ kan di ruang komputer atau medianya kan bisa kita tata lah, kita atur lah, kita sesuaikan. Tetapi kalau mereka membawa memang ya tadi justru kan kemarin itu dengan PJJ kita tahu nih Bu plus minusnya. Plus minusnya ini, plus minusnya kita bisa belajar tanpa harus bertatap muka. Tapi minusnya ketika sering begitu mata jadi sakit, pengaruh juga ini. Nah, ini kan berarti yang minus-minus tadi diantisipasi. Sehingga solusinya keuntungan bergadget ria, karena mereka kan cerdas tuh dengan menggunakan itu tetap pakai, tetapi minusnya dengan tetap nggak boleh nggak bawa. Jangan bawa dulu, hanya belajarnya kan harus berbasis IT. Ada ruangannya, kan kita siapin ruang komputer kan gitu ya Bu. Itu satu cara belajarnya tetap di ruang kita sehingga mudah terpantau gitu. Kan di situ kalau di ruang di ruang komputer atau pakai media kita, pakai komputer kita kan kita tahu aplikasi-aplikasi apa aja yang boleh dan tidak kan gitu. Nah kedua, kalau toh masih mau menggunakan PR atau masih mau memberikan PR, boleh juga sesekali PR yang sifatnya IT, tetapi memang PR yang kira-kira berbasis kolaborasi. Ya, tugas-tugas yang berbasis kolaborasi, Bu. Nah, maksudnya apa? Supaya nanti ketika orang tua bantu, ya memang nggak apa-apa. Yang sifatnya bantu kok. Jadi bukan sifat yang kognitif. Kalau sifat kognitif otomatis kan harus anak sendiri. Nah, PR yang kolaborasi misalnya apa? Contohnya misalnya membuat video tentang presentasi apa. Atau dia misalnya harus ngapalin sesuatu yang harus dilaporkan. Kan gitu ya, Bu? Jadi kan sifatnya kolaborasi. Sehingga mamanya memang justru harus bantu, papanya justru harus bantu. Ya, bahkan kan jadi artinya PR tugas yang sifatnya kolaboratif.
bukan PR yang sifatnya kognitif dan harus sifatnya sendiri gitu. Jadi bentuk tugasnya seperti itu. Nah, kemudian apa itu tadi yang tadi ya, yang tugasnya kolaboratif. Kedua, yang sifatnya tidak terus-menerus, hanya memang sesekali saja, Bu. Artinya tadi, ketika di ending KD atau apa, kan sudah ada tugas mandiri, sudah ada tugas juga tentang kognitif. Nah, maling nanti tugas project tadi kan gitu. Artinya memang tetap kita beri kesempatan dia menggunakan budget, tetapi untuk hal-hal atau tugas-tugas tertentu gitu, Bu, yang sifatnya kolaboratif untuk bisa dikerjakan bersama orang tuanya gitu. Itu mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya. Baik Pak, berarti kalau saya simpulkan, Gimana Bu Fitri? walaupun kita memberikan tugasnya melalui handphone, apa yang harus dikerjakan lebih bersifat kepada kolaborasi yang pastinya Iya, tentunya betul. pasti ada keterlibatan orang tua di situ ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Jadi tugas kolaboratif yang sifatnya memang justru malah harus dibantu orang tua. Ya. Baik Kak, alhamdulillah nih pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan saya di kelas 1 sudah banyak solusinya dari Bapak selaku pengawas nih. Mohon maaf ya Pak Yanto, sekarang menjadi pengawas sibuknya luar biasa dan saya patut apa ya senang gitu walaupun Bapak sudah menjadi pengawas tapi bisa apa ya masih memfasilitasi saya khususnya dan mungkin akan ada teman-teman yang lain yang akan merepotkan Bapak, Pak. Iya, silakan. Monggo malah ini justru saya senang nih Bu bisa bersilaturahmi karena kalau tidak seperti ini kan saya juga tidak bisa ini ya, artinya kalau saya mau nelpon teman-teman atau mau ini ibu kayaknya dalam rangka apa ya. Tapi kalau dari ibu kan lebih ini ya, lebih. Jadi kita juga ini bisa tetap bersilaturahim gitu ya, Bu. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih malah saya dilibatkan. Iya Pak, sama-sama. Saya terima kasih pula dan mohon doanya ya Pak. Semoga kegiatan PPG ini lancar dan pastinya membawa apa ya menambah ilmu pengetahuan bagi saya dan kemajuan Al-Azhar tentunya. Ya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu Bu Fitri ya. Sukses lancar. Salam buat teman-teman ya Bu. Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Bu ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fitri. Ya Pak.